saya akan langsung ke TPN Ganjar Mahfud kembali. Mbak Dahlia Umar di sini. Mbak Dahlia, tadi juga sudah kita dengarkan ya, kubu TKN pun merasa bahwa TPN Ganjar Mahfud ini seolah-olah ganti strategi begitu. Dari yang kemarin benci kemudian kembali menjadi cinta. Nah, apakah memang benar tadi seperti yang Bang Andre katakan karena elektabilitas Ganjar Mahfud yang turun? Kalau kami di TPN sejak awal adalah barisan yang konsisten di belakang Pak Jokowi. Jadi di antara bulan Juli Agustus lalu pada pertemuan relawan pendukung Jokowi se-Indonesia di Senayan, di Gelora Senayan, di situ Pak Jokowi pernah menyatakan mendukung si rambut putih. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar misalnya Pak Jokowi mencabut dukungan itu. Jadi kami tidak pernah misalnya ada perubahan strategi atau berubah enggak dari awal. Kalau kami ya adalah kelompok yang betul-betul ingin berniat untuk meneruskan cita-cita Pak Jokowi. Dan namun faktanya Mbak Dahlia, faktanya Gibran ini adalah cawapres dari Prabowo begitu. Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana bisa TPN mengatakan bahwa Jokowi ada di belakang dari TPN? Jadi yang kami nilai itu pertama dari visi misi ya, kalau saya setuju dari visi misi. Yang kedua adalah janji Pak Jokowi bahwa beliau netral itu kami pegang. Ya memang kayak gini itu nggak masuk akal, tapi kami tetap Pak Jokowi kami pegang janjinya bahwa beliau netral, tidak cawe-cawe, yang beliau beri kepada anak adalah restu. Tapi ketika kita bicara konsep, ini kan antara emosi ya, mungkin emosi pasti beliau memberi restu pada anaknya. Tapi kita sekarang kan perang konsep siapa yang paling mencerminkan bagian dari cita-cita Pak Jokowi. Dan kami pernah memiliki jalan bersama di situ. Dan sampai sekarang Pak Jokowi belum, sama sekali saya belum pernah dengar atau saya kelewatan. Pak Jokowi menyatakan bahwa menarik ucapan beliau mendukung Pak Ganjar. Faktanya adalah sampai saat ini Jokowi adalah kader dari PDIP. Apakah sudah ada statement resmi misalnya dari Jokowi? Saat ini kita belum mendengar juga Jokowi ini mendukung siapa. Bagaimana misalnya TKN Prabowo Gibran ini optimis membawa visi dan misi Jokowi tanpa ada statement yang resmi juga dari Jokowi apakah mendukung Prabowo? Maria, saya tidak ingin mencampuri rumah tangga partai lain. Itu adab dan etika yang diajarkan Pak Prabowo kepada kami. Tapi tentu masyarakat bisa menerjemahkan. Masyarakat Indonesia ini cerdas, rasional, objektif, dan bisa menerjemahkan. Misal, contoh bagaimana kalau Mbak Diana dengan teman-teman P3 konsisten. Tapi kan Mas Hasto kita lihat bagaimana sikap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan kita lihat berbeda dengan Pak Jokowi. Itu kan terlihat oleh masyarakat. Mas Ganjar juga berapa kali bikin pernyataan, itu kan terlihat dengan masyarakat. Sehingga mungkin ini menyebabkan ya pemilih Pak Jokowi yang dulu banyak di tempat Mbak Dahlia itu di bulan September, Juli dan September, di sekarang November dan Desember itu bergeser dan mayoritas banyak di tempat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya Pak, masyarakat sangat rasional, masyarakat sangat objektif dan masyarakat langsung melihat konsistensi apakah betul-betul tulus melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi atau hanya sebatas kebutuhan elektoral. Di saat elektoral jatuh, kembali merapat kepada Pak Jokowi. Rakyat sangat cerdas. Bang Rey, tapi urusan internal partai lain, saya tidak elok dan tidak etis. Oke, kita akan bisa minta tanggapan juga Bang Rey di sini. Bang Rey, benarkah memang demikian yang tadinya pendukung dari TPN Ganjar Mahfud kini kemudian beralih begitu ya untuk mendukung TKN Prabowo Gibran? Apakah memang Jokowi ini layak sekali diperebutkan? Apakah ini memang trik ataupun strategi yang nantinya akan berhasil begitu? Karena kalau kita lihat hasil survei banyak orang menilai sesuai pesanan. Kan langkah awal yang dilakukan oleh PDI itu kan ya mempertegas ke internal mereka bahwa memang mereka ditinggalkan oleh Pak Jokowi secara personal ya, secara politik.
Nah, dan pada aspek itu ya memang sudah diduga pemilih Pak Jokowi yang non PDI Perjuangan besar kemungkinan akan ikut kemana langkah Pak Jokowi pergi gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Tetapi identifikasi PDI khususnya ya, yang menyatakan bahwa secara politik kita berbeda dengan Pak Jokowi itu setidaknya menyulitkan mereka secara internal. Artinya urusan internalnya sudah selesai nih. Ternyata bisa dikonsolidasi dengan menyebut bahwa oke, Pak Jokowi ternyata tidak bersama kita untuk 2024, 2029 yang lain. Beliau secara politik punya pilihan sendiri. Dalam hal ini mungkin mendorong anaknya. Gitu. Setelah konsolidasi itu selesai, saya kira bagian atau strategi atau step berikutnya kayaknya yang dilakukan oleh PDI itu adalah mengingatkan kembali bahwa tidak dengan sendirinya sekalipun berbeda pandangan atau sikap politik atau pilihan politik dengan Pak Jokowi itu mereka berbeda visi gitu. Nah itulah yang sekarang kelihatan mulai ditonjolkan lagi oleh PDI khususnya ya dengan mengatakan bahwa semua visinya Pak Jokowi itu adalah visi kita juga karena memang dibentuk bersama-sama dengan kita gitu loh kira-kira tuh jauh sebelum misalnya Gerindra masuk ke dalam koalisinya Pak Jokowi mereka udah membentuk bersama-sama tentang visi yang mereka lakukan selama 10 tahun terakhir. Nah oleh karena itulah sekarang mereka mau keluar dengan mencoba ya tentu ya mengingatkan para pemilih Pak Jokowi yang non PDI Perjuangan tadi non P3 itu gitu untuk melihat bahwa tidak karena tidak bersama dengan Pak Jokowi kemudian seluruh ya visi misi yang sudah dibangun bersama itu ditinggalkan gitu. Itu menurut saya sekarang strategi yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan maupun koalisinya Pak Ganjar gitu. Artinya koalisinya Pak Ganjar mau mengatakan identifikasi bahwa perbedaan politik sudah selesai, sekarang mereka mau memperlihatkan bahwa mereka tetap sama dalam visi bersama dengan Pak Jokowi. Nah, tinggal tentu sekarang dengan tanda kutip ya kompetisi di wilayah kesamaan visi ini yang mungkin akan ditonjolkan oleh berikutnya adalah soal siapa kira-kira di antara dua pasangan ini, baik Prabowo Gibran maupun Ganjar dengan Pak Mahfud yang paling memungkinkan dan paling meyakinkan untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi atau tidak. Inilah menurut saya ruang tanda kutip ya kompetisinya sampai satu setengah bulan ke depan, yaitu kompetisi. Jadi siapa yang paling bisa melanjutkan ya? Yang dianggap paling mampu kira-kira begitu ya melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi gitu. Baik, kita akan lihat nanti siapa dalam visi misinya yang paling banyak bisa melanjutkan program dari pemerintahan saat ini. Dahlia Umar, TPN Ganjar Mahfud, kemudian ada Andre Rosiade, TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Ray Rangkuti, analis politik. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Salam sehat untuk semua.